Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini, tepatnya di malam kedua Ramadan 1445 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab atau risalah ad-du'a alladzi la yarud atau ad-du'a alladzi la yurad, doa yang tidak tertolak, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala tentang anjuran untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap doa-doa kita, bahkan tidak butuh terhadap seluruh ibadah kita. Tapi justru hambalah yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atau hamba yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu meminta dan berdoa kepadanya. Dan di malam hari ini kita akan memasuki poin yang pertama dari poin-poin yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-amrul awwal, poin yang pertama, hudurul qalbi wajtima'uhu alal matlub, hadirnya hati dan berkumpulnya hati terhadap apa yang diminta. Ya, ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menghadirkan hatinya, memfokuskan hatinya terhadap apa yang dia minta, apa yang dia inginkan. Kata beliau, fal amrul awwal ayyad'u al-muslimu biqalbin hadir. Perkara yang pertama, poin yang pertama, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita tidak tertolak, adalah seorang muslim berdoa dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir. Wa hudurul qalb, dan hadirnya hati itu huwa iqbaluhu 'ala Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadapnya hati tersebut kepada Allah, betul-betul fokus, konsentrasi. Ya. Fala yakunu du'auhu mujarrada harakatil lisan wa qalbuhu ghafil. Karena itu jangan sampai doanya itu hanya sekadar gerakan lisan saja, sementara hatinya lalai. Yang sampai seorang itu berdoa hanya komat kamit, bibirnya, lisannya bergerak,
meminta, tapi hatinya tidak fokus. Hatinya tidak hadir. Bal yuharriku lisanahu bid-du'a ma'a huduril qalb. Akan tetapi hendaknya dia menggerakkan lisannya minta kepada Allah. Ya, dia gerakkan lisannya dengan doa yang dia ucapkan ma'a huduril qalb, disertai dengan hadirnya hati, disertai dengan konsentrasi, disertai dengan fokus terhadap apa yang dia minta. Ya, jadi berkumpulnya hati ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin akan dikabulkan doa-doa kalian. Ini, jadi seorang berdoa kepada Allah dan dia dalam keadaan yakin bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah. Maka tidak boleh dia merasa ragu atau apalagi berburuk sangka kalau Allah tidak mengabulkan doanya. Maka dia berdoa dalam keadaan konsentrasi, fokus, dan dia yakin kalau doanya akan diterima oleh Allah karena Allah menjanjikan, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Demikian juga Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Maka seorang muslim tak kala dia berdoa, dia yakin doanya diterima. Lalu Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan memperkenankan doa dari hati yang lalai dan main-main. Iya. Kita saja kalau minta kepada seorang, kemudian kita bermain-main kepadanya, ya, kita tidak serius, maka orang itu tidak akan menghiraukan apa yang kita minta. Apalagi misalnya kita meminta, menyodorkan, ya, kedua tangan kita kepada orang tersebut, sementara wajah kita ke arah yang lain. Ya, ini dianggap orang yang kurang atau tidak sopan. Nah, maka seorang itu ketika dia minta, betul-betul dia punya adab. Dan dia ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia fokuskan, konsentrasikan hatinya. Ya, betul-betul khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan di antara tanda tidak fokusnya hati ketika berdoa. Kata beliau, wa min alamati adamil huduril qalbi wa min alamati adami huduril qalbi fid du'a. Sudah muncul? Ada? Baik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa min alamati adami huduril qalbi fid du'ai kasratul insyighali wal harakati waqtad du'a. Ada? Sudah. Baik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dan di antara tanda tidak hadirnya hati, di antara tanda tidak fokusnya seorang itu ketika berdoa adalah kasratul insyighal wal harakati waqtad du'a. Banyaknya kesibukan dan gerakan-gerakan tak kala dia berdoa. Nah, ini. Jadi sambil berdoa tapi dia sibuk dengan kegiatan yang lain. Banyak gerakan-gerakannya yang tidak tidak ada hubungannya dengan doa.
Maka kata beliau, fatajidu lisanahu yataharraku bid-du'a wa yaduhu ta'mathu bil ardi aw bis thawbi aw ghairi dzalik. Maka engkau mendapati, engkau melihat seseorang misalnya dia berdoa. Dia gerakkan lisannya bergerak, bibirnya komat kamit misalnya. Tak kala dia berdoa, tapi tangannya melakukan hal yang sia-sia. Ya, bil ard, ya mungkin dia korek-korek lantai, ya. Dia ambil dia main-main dengan debu. Oh bisaub, atau dengan dengan pakaiannya. Ya. Oh ghairi dzalik, atau selain dari itu, mungkin dia main HP sambil berdoa. Ya. Kan ada juga orang yang misalnya ya kalau baca Al-Quran, sambil baca Al-Quran dia ya lihat juga WA-nya. Ya. Akhirnya apa? Tidak fokus, tidak konsentrasi tak kala dia membaca Al-Quran, tidak fokus ketika dia berdoa. Karena dia berdoa, lisannya bergerak tapi hatinya tidak konsentrasi. Dan ini biasa kita lihat juga, ada orang sambil memegang tasbih. Ya. Dia sambil tasbih, sambil bicara juga. Ya. Ini kita biasa melihat ada orang yang seperti ini, tidak konsentrasi ketika dia berzikir, ketika dia berdoa. Nah, bahkan nasallallahu assalamata wal afiyah, ya, ada orang-orang yang posisinya berdoa seolah-olah dia berdoa tapi hanya untuk difoto saja. Misalnya dia berada di satu tempat, entah itu di masjid yang baru dia kunjungi, entah itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lain yang baru dia tempati, kunjungi. Ya, duduk posisi berdoa, ngangkat kedua tangan, kemudian dijepret oleh temannya. Setelah itu pergi. Ya. Ini juga musibah. Nah, jadi engkau mendapati lisannya bergerak, dia berdoa, namun tangannya ke sana kemari, melakukan hal yang sia-sia dengan tanah, dengan lantai, atau dengan pakaiannya, atau selain dari itu. Au tajiduhu yaltafitu bi basarihi yaminan wa shimalan waqta du'aihi. Atau engkau mendapati, ya, dia berdoa tapi pandangannya menoleh ke kanan, ke kiri. Ya, sambil berdoa, lihat-lihat, sambil berdoa, ya, ke kiri. Ya. Wa hadza kulluhu li'anna al-qalba lam yajtami' waqta ad-du'a lillahi azza wa jalla. Maka ini semua, kenapa terjadi ini? Kenapa banyak orang yang berdoa mengangkat kedua tangannya, ya, atau lisannya bergerak, bibirnya komat kamit, tapi pandangannya ke sana kemari? Ya, tangannya tidak konsentrasi. Kenapa? Karena hatinya juga tidak berkumpul, tidak fokus tak kala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak fokus ketika dia berdoa. Kemudian kata beliau, walidzalik atau lidzalika lamma ra'a Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala rajulan yad'u Allah wa biyadihi hasan yal'abu biha faqala lah ala alqaita alhasad wa akhlasta ila Allah ad-du'a. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah yang mulia, beliau pernah melihat ada seorang laki-laki yang berdoa tapi di tangannya ada kerikil yang dia bermain-main dengannya. Ya. Dia bermain-main, dia sambil pegang-pegang kerikil itu atau debu misalnya. Ya, atau kalau kita sekarang sebagaimana akan disebutkan oleh penulis hafizahullah, ya, sambil main HP. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz melihat orang ini berdoa sambil memegang sesuatu di tangannya, dia maini. Faqalalah, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada orang tersebut, ala alqaital hasad, tidakkah engkau buang itu,
ya, kerikil. Wa akhlasta ilallahi du'a, kemudian engkau ikhlaskan doa kepada Allah. Ya, tidakkah engkau simpan itu kerikil kemudian engkau berdoa dengan ikhlas kepada Allah, fokus, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tak kala melihat ya seorang yang berdoa tapi dia tidak konsentrasi di dalam doanya. Dan ini kita lihat bagaimana beliau langsung ya menegur orang tersebut. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa qad istajadda fi zamanina hadha hasatun min launin akhar fi aidin nas fi ghalibi awqatihim. Dan telah muncul baru di zaman kita ini kerikil-kerikil dalam bentuk atau dengan warna yang lain. Ya. Jadi ada kerikil-kerikil modern. Ya, kalau yang dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz ya kerikil ya dari batu-batu. Biji-bijian. Tapi kalau sekarang ini ada kerikil modern. Ya, inilah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Wa qad istajadda fi zamanina hadha hasatun min launin akhar. Ya, telah muncul baru di zaman kita ini kerikil-kerikil ya dengan warna yang lain. Dengan bentuk yang lain. Fi aidin nas, yang ada di tangan manusia fi ghalibi awqatihim, di kebanyakan waktu mereka. Ya, tidak pernah berpisah. Kecuali mungkin kalau masuk WC atau ketika dia tidur. Ya. Kata beliau, syagalatil quluba aktsara minal aidi birukamin kabirin minal lahwi wal la'ib. Yang mana kerikil-kerikil ini, kerikil dalam bentuk yang lain, kerikil modern, ya, itu menyibukkan hati kita, hati-hati manusia lebih banyak, ya, daripada kesibukan tangannya. Kenapa? Birukamin kabir, karena banyaknya, ya, karena adanya tumpukan-tumpukan apa? Minal lahwi wal la'ib. Hal-hal yang sia-sia dan permainan-permainan yang ada di kerikil tersebut. Saking banyaknya, ya, permainan dan hal-hal yang melalaikan di dalam kerikil ini, ya, itu justru lebih menyibukkan hati kita dibandingkan dengan gerakan-gerakan jempolnya. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, misalnya kita mengetik atau menerima, membaca, ya, itu betul tangan kita sibuk. Tapi sebenarnya hatinya lebih sibuk lagi. Kenapa? Ya mungkin tangannya sudah berhenti tapi hatinya masih sibuk. Memikirkan apa yang ada di, ya, kerikil tersebut. Ya. Sehingga apa? Falam ta'ud tuhsinud du'a wat tadarru'a was su'al. Sehingga dia tidak memperindah. Ya. Hal ini menyebabkan seorang itu tidak indah di dalam berdoa, di dalam ketundukan, di dalam meminta kepada Allah. Walihaula'i yajdaru ayyuqal, maka orang-orang ini lebih layak untuk dikatakan kepadanya, ala aghlaqtal jawwala wa akhlasta lillahi su'al. Tidakkah engkau menutup, tidakkah engkau menonaktifkan HP-mu dan engkau mengikhlaskan doa kepada Allah? Ya, jadi kalau tadi Umar bin Abdul Aziz menegur orang itu, tidakkah engkau simpan itu, ya, kerikil, ya, kamu letakkan itu kerikil, kemudian kau berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kalau di masa kita sekarang, ya, maka lebih layak dikatakan kamu matikan itu HP-mu, kemudian engkau berdoa kepada Allah. Ya, karena ini lebih menyibukkan lagi. Lebih menyibukkan lagi. Karena banyaknya permainan, banyaknya game yang ada di dalam HP tersebut dan seterusnya. Ya, hal-hal yang
melalaikan. Hal-hal yang melalaikan ketika berdoa. Nah, ini subhanallah ya, termasuk juga dalam hal ini ya, ketika kita berada di masjid kemudian kita menerima telepon, apalagi sekarang kita berada di masjid i'tikaf misalnya, tinggal di masjid. Jangan sampai karena kita menerima telepon mengganggu saudara-saudara kita yang sedang istirahat. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, saudara-saudara kita salat di malam hari, memperpanjang salatnya, kemudian di siang hari istirahat, lalu kita enak-enak sibuk menerima telepon, kasih besar suara, itu bisa mengganggu orang yang sedang istirahat. Ya, salam saja. Ketika kita salam dan ada orang yang tertidur, ya, itu jangan sampai salam kita mengganggu dan membangunkan orang yang sedang tidur. Apalagi kalau kita sedang menelpon lalu membangunkan atau mengganggu orang yang sedang istirahat. Ya, maka ini perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita di masjid. Ya. Apalagi kita di masjid. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau hafizahullah. Fa awwalul umuri liman arada an yastajiba Allahu subhanahu wa ta'ala du'aahu ay yuqbila biqalbihi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala waqta du'a. Maka perkara yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka pertama yang harus dia perhatikan adalah dia hadapkan hatinya kepada Allah. Dia fokuskan hatinya, konsentrasikan hatinya kepada Allah tak kala dia berdoa. Ini yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tak kala dia berdoa. Ya. Wa yujahida nafsahu ala jam'i qalbihi wa fikrihi ala matlubihi wa hajatihi. Dan dia mendorong dirinya, dia memotivasi dirinya untuk mengumpulkan hatinya dan fikirannya terhadap apa yang dia minta. Dia kumpulkan hatinya, dia kumpulkan ya pikirannya terhadap hajat yang dia butuhkan. Betul-betul dia konsentrasi kepada Allah. Apalagi sekali lagi ini di bulan Ramadan. Bulan yang sangat mustajabah. Ya. Wa alla yushghilahu bighairi ma yad'u bihi rabbahu azza wa jalla, dan jangan dia menyibukkan dirinya kepada hal yang lain. Jangan dia berpaling kepada hal yang lain dari apa yang selain apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia hanya menggerakkan lisannya tapi hatinya ke sana kemari. Tidak konsentrasi, tidak fokus. Ya. Fa innal qalba yatashattatu idza uhmila. Karena yang namanya hati itu akan berkeliaran. Ya. Akan berkeliaran idza uhmila kalau memang dibiarkan. Ya, dan ini bukan hanya ketika kita berdoa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam salat pun seperti itu. Ya, kalau dibiarkan maka hati itu ya mungkin kita mendengarkan imam kita membaca, tapi hati kita ya pikiran kita ke sana kemari. Nah, itulah ya kata beliau fa innal qalba yatashattat. Hati itu ya bertebaran. Ya, ke sana kemari, tidak fokus. Ya, kapan? Kalau memang dibiarkan. Ya, diikuti, diperturutkan. Nah, itu tidak akan konsentrasi. Maka fala budda minal mujahadati ala jam'ihi wa ihdarihi waqta du'a. Maka harus ada mujahadah. Ya, harus ada mujahadah. Ya, enggak boleh kita ya santai-santai, enggak boleh kita berleha-leha, harus mujahadah. Ya. Untuk mengumpulkan dan menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, ya, sifat dari hati itu ya ke sana kemari. Tak kala kita membiarkannya. Maka seorang tak kala dia berdoa, hendaknya dia fokus. Ya. Fokus, konsentrasi terhadap apa yang dia minta. Dan hadis yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, Nabi SAW mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna
bid-du'a bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa-doa kalian akan diijabah oleh Allah. Ya. Dan Allah tidak akan menerima doa dari hati yang memiliki dua sifat. Satu ghafil, lalai, dan yang kedua lahin, yaitu yang tidak fokus, tidak konsentrasi, yang bermain-main. Itu doa-doa yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga harus menjadi introspeksi diri atau bahan introspeksi bagi diri kita. Ya, saya ini sudah berdoa, saya ini sudah minta, tapi kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain apa yang kita sudah sebutkan tadi malam, ya, bahwasanya Allah mengabulkan dengan 3 cara. 1 langsung diberikan, 2 ditunda, ya, diberikan nanti di akhirat, 3 dia akan dipalingkan dari musibah yang akan menimpanya. Ya. Kalau misalnya tidak ada dari 3 ini, perlu diperiksa. Jangan sampai berdoa hanya sekadar menggerakkan lisan saja, tapi hatinya tidak fokus, tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak kala meminta. Nah, ini poin yang pertama. Dari kriteria doa yang tidak tertolak, yaitu hudurul qalb. Ya, hadirnya hati, wajtima'uhu 'alal matlub. Ya, dan konsentrasinya, fokusnya hati itu terhadap apa yang dia minta. Ya, apa yang dia minta. Kemudian yang kedua, kata beliau hafizahullah ta'ala, poin yang kedua, taharri awqat al-ijabah. Mencari waktu yang mustajabah. Memilih waktu yang mustajabah. Memilih waktu yang mustajabah. Semakala hafizahullah. Wa qad addada minha al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah 6 mawadi'. Dan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu menyebutkan, menghitung 6 tempat. Menyebutkan 6 tempat, ya, atau 6 kondisi di mana waktu itu merupakan waktu yang sangat mustajabah. Walaupun penyebutan 6 ini bukan batasan. Tapi ini yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia 6 waktu ini. Al-awwal, waktu yang pertama dari waktu yang mustajabah, as-sulusul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir di setiap malam. Ya, sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang sangat mustajabah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ya. Apalagi kalau misalnya pas sepertiga malam terakhir lagi turun hujan. Wah, ini luar biasa. Berkumpul 3 kondisi, 3 keadaan yang sangat mustajabah. Turunnya hujan. Kemudian sepertiga malam terakhir bulan Ramadan. Wah, ini luar biasa. Doa di waktu tersebut, insya Allah tembus ke langit. Nah, kata beliau hafizahullah ta'ala, wa yu'tabaru hadzal waqtu min ahra awqati ijabati du'a. Ya. Waktu ini dihitung atau dianggap sebagai waktu yang paling layak untuk pengabulan doa. Waktu yang paling layak. Ini waktu merupakan waktu yang yu'tabar, dianggap sebagai waktu yang paling layak terhadap pengabulan doa. Wa a'zamiha sya'nan, dan perkaranya sangat besar. Ya. Ini merupakan perkara yang paling agung waktu tersebut. Lima thabata fis sahihaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila samai dunya.
Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan turunnya di sini ya tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til, tidak boleh ada takyif dan tidak boleh ada tamtsil atau tashbih. Ya. Tidak boleh ada tahrif. Tidak boleh memalingkan maknanya. Ya. Tidak boleh mengatakan oh bukan Allah yang turun tapi rahmatnya turun. Ya. Enggak, itu tahrif namanya. Ya. Dan juga tidak boleh ada ta'til. Tidak boleh menolak. Ya. Tidak boleh meniadakan. Dan tidak boleh ada takyif, mempertanyakan bagaimana turunnya Allah. Dan tidak boleh ada tashbih, menyerupakan dengan makhluk. Ini 4 hal yang harus kita hindari terkait dengan hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya. Ya. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Wa may yas'aluni fa utiyah. Dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan berikan. Ya. Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapa yang beristighfar kepadaku maka pasti aku akan ampuni. Ya, aku akan ampuni. Maka doa yang paling bagus ya kita minta Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya. Kita ikutkan kedua orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya. Kita ikutkan kaum muslimin, kita doakan mereka. Ya, Allahumma gfir lil muslimin. Ya, kita doakan para penguasa kita, Allahumma aslih wulata umurina dan seterusnya. Ya, minta kepada Allah, pasti Allah akan memberikan. Ya, Allah akan memberikan. Jadi sini 3 yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa, pasti Allah kabulkan. Siapa yang minta, pasti Allah beri. Dan siapa yang beristighfar pasti Allah akan ampuni. Ya, Allah akan ampuni. 3 jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Fadallal haditsu anna hadzal waqtal 'azim al-mubaraka min ahra awqatil ijabah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu yang sangat agung ini, waktu yang penuh berkah ini merupakan ahra awqatil ijabah, merupakan waktu yang paling layak, waktu yang paling pantas untuk diijabah doa-doa kita. Fayambagi likulli muslimin ayyajtahida fi ightinami hadzal khair. Maka selayaknya, sepatutnya bagi seorang muslim bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan kebaikan ini. Seorang muslim betul-betul memanfaatkan waktu ini. Wa ayyahrisa kullal hirsi ala alla yufawwita lailatan illa wa yad'u Allah tabaraka wa ta'ala fi hadzal waqtil mubarak. Wa ayyahrisa kullal hirs. Dan seorang muslim hendaknya betul-betul bersemangat. Ya. Dia kerahkan semangatnya agar jangan sampai dia luput dari satu malam. Jangan dia meluputkan satu malam kecuali dia berdoa kepada Allah di waktu yang penuh berkah ini. Jangan dia luputkan. Ya. Apalagi di masa sekarang. Kita bangun ya sebelum sahur banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meluputkan satu malam kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ingatkan wa ayyahrisa kullal hirs. Betul-betul bersemangat, kerahkan semua kemampuan untuk berdoa kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi jangan langsung mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani satu jiwa di luar. Betul, kalau memang sudah mentok. Ya. Sudah mengerahkan semua kemampuan, tapi kalau tidak berusaha lalu dia katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan ayatnya yang salah. Ya, tapi diri-diri kita yang malas. Ya, diri-diri kita yang malas. Harus
ya punya hirs, punya semangat. Ya. Kalau masalah dunia saja kita bersemangat, ya, lalu bagaimana dengan akhirat kita? Kenapa kita tidak bersemangat? Nah, kemudian yang kedua, dari waktu yang mustajabah. Jadi yang pertama tadi sepertiga malam terakhir. Asani, yang kedua kata beliau indal adzan. Ketika adzan. Ya. Apa maksudnya indal adzan? Apakah saat adzan, saat muadzin mengumandangkan adzan? Bukan itu maksudnya. Kata beliau, ai ba'dal adzani mubasyarah. Yaitu setelah selesai adzan, langsung berdoa. Ya, dibaca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kemudian setelah itu disambung dengan doa kita, apa yang diminta saat itu. Ya. Fa inna hadza waqtun 'azimun fi taharri ad-du'a. Ini merupakan waktu yang sangat agung. Waktu yang sangat mulia, ya. Di mana doa-doa kita sangat layak untuk dikabulkan. Sangat layak untuk dikabulkan. Nah, kemudian beliau menjelaskan perbedaannya. Apa bedanya antara indal adzan dengan bainal adzani wal iqamah? Ya, apa bedanya? Kata beliau, wa huwa mawdi'un yakhtalifu 'anil mawdi'i tsalitsil ati. Ya. Tempat ini, yaitu ketika adzan, ini berbeda dengan nanti yang akan disebutkan di poin yang ketiga, yaitu bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ini berbeda. Ya. Jadi berbeda, tempatnya berbeda. Ya. Fa innan nususa dallat ala anna man istama'a ilal adzan wa raddada khalfal muadzin thumma da'a ba'da dzalika mubasharatan fa inna du'aahu mustajab. Kata beliau, ya, banyak nas, banyak dalil yang menunjukkan bahwa siapa istama'a, fokus, bukan sami'ah. Kalau sami'ah itu ya sambil jalan, ya, sambil berlalu, dia tidak konsentrasi. Ya, tapi kalau ini istama'a, dia betul-betul konsentrasi, fokus mendengarkan azan. Waraddada khalfal muadzin, dan dia mengikuti, ya, muadzin. Muadzinnya mengatakan Allahu Akbar, dia ikuti di belakangnya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, dia ikuti di belakangnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dia berdoa, mubasyarah, langsung. Fa inna du'aahu mustajab, maka sungguhnya doanya itu sangat mustajab. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata beliau, lima rawahu Abdullah Ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana aw sabaquna bil fadl." Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat bertanya atau berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya para muadzin itu ya melebihi kami." Ya, melebihi kami dengan kemuliaan, dengan keutamaan. Ya, kan muadzin itu luar biasa, Pak, keutamaannya. Tidak ada yang mendengarkan yang basah maupun kering kecuali nanti akan menjadi saksi. Ya, muadzin itu ya lehernya panjang-panjang nanti pada hari kiamat. Itu keutamaan muadzin. Ya. Maka ini keutamaan. Maka para sahabat, atau ada seorang sahabat yang iri dengan hal ini. Ya Rasulullah, para muadzin itu mendahului kami dengan berbagai keutamaan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul kama yaqulun." Ya, ucapkan sebagaimana ucapan mereka. Maksudnya ikuti adzannya. Fa idzan tahaita fasal tu'tah. Ya, fasal tu'tah. Kalau kamu sudah selesai mengikuti muadzin, maka mintalah, pasti kamu akan dikasih. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya begitu selesai azan, kita berdoa kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, fasal tu'tah. Minta, kamu pasti akan dikasih. Ya, pasti akan dikasih. Kata beliau hafizahullah, fadallal haditsu ala irtibati fadilati hadzal du'a
bisama'il adani wa ijabatil muadzin. Hadis ini menunjukkan adanya keterkaitan, ya, adanya keterkaitan tentang keutamaan mendengarkan ya adzan dengan apa? Dengan doa di waktu tersebut. Ya, jadi ini ada keterkaitan antara keutamaan berdoa ketika mendengarkan adzan atau selesai mendengarkan adzan dengan pengabulan doa. Ya, jadi hadis tadi menunjukkan kata Nabi SAW, faidan tahid, ya, atau kul kama yaqulun, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Setelah itu, ya, kamu minta, maka pasti Allah akan memberikan apa yang kau minta. Fayambaghi lil muslim idza sami'al adana wa raddada alfadhahu ma'al muadzini wa atba'ahu bima ja'at bihi sunnah wa atba'ahu bima ja'at bihi sunnatu minas salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'alillah alwasilata wal fadilata lah yambaghi lahu alla yaqif bal yutba'u dzalika bid-du'ai bima ahab fa innahu waqtun 'azimun hariyun bil ijabah. Maka selayaknya, kata beliau ini yang terakhir yang kita sebutkan, maka selayaknya bagi seorang muslim idza sami'al adzan, ya, ketika dia mendengarkan adzan, waraddada alfadhahu, dan dia mengikuti lafaz-lafaznya yang diucapkan oleh muadzin, lalu dia ikuti dengan apa yang datang dari Nabi SAW, berupa apa? Berupa salawat. Dan dianjurkan bersalawat setelah selesai mendengarkan ya adzan, bersalawat kepada Nabi, ya, beri salam kepada Nabi, lalu minta kepada Allah al-wasilah wal fadilah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang bagi lahu alla yaqifa. Selayaknya bagi orang ini, bagi seorang muslim, jangan berhenti sampai di situ. Tapi apa yang harus dia lakukan? Apa yang selayaknya dia lakukan? Hendaknya dia mengikuti hal tersebut dengan doa bima ahab, dengan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Allahumma taqabbal minni, dan seterusnya. Ya, Allahumma rzuqni al-ikhlas. Ya Allah, berikanlah saya keikhlasan, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kata beliau, hendaknya dia ikuti doa tadi. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati dan seterusnya. Setelah itu dia berdoa, minta kepada Allah. Kenapa ini sangat layak dikabulkan? Karena doa itu diantara syaratnya adalah didahului dengan salawat. Dan ini ada salawat sebelumnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, itu sangat layak. Doanya diterima. Maka beliau mengatakan, فَإِنَّهُ وَقْتٌ azim. Ini merupakan waktu yang sangat agung. Hariyun bil ijabah. Sangat layak, ya, untuk diijabah apa yang dia minta. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua waktu yang sangat mustajabah. Yang pertama di sepertiga malam terakhir, dan yang kedua yaitu ketika selesai mendengarkan adzan. Insyaallah kita lanjutkan di poin yang ketiga dari waktu yang mustajabah di pertemuan yang akan datang, yaitu bainal adzani wal iqamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima doa-doa kita dan juga amalan-amalan kita, terlebih khusus di bulan Ramadan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.